بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Masail Jahiliyah sampai atau masih pada masalah jahiliyah yang 55 sekarang. Talqib Ahlul Huda bi'alqabin gharibah. Di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ke-55 adalah mereka dalam keadaan menuduh dan menjuluki orang yang berada di atas jalan petunjuk, jalan hidayah. Mereka juluki dengan julukan-julukan yang jelek, julukan-julukan yang menjatuhkan, merendahkan, dan menjauhkan manusia dari mereka. Dan sudah kita bahas sebagiannya sampai pada ucapan Abu Muhammad Abdullah ibn Qutaybah rahimahullah. Dia mengatakan di dalam ta'wil mukhtalafil hadis, inna ashabal bid'ah sammu ahlal hadis bil hasyawiyah والنابتة والمتجبرة والجبرية وسموهم الغثاء. Kata Ibnu Qutaybah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis bahwa ashabul bid'ah, kelompok-kelompok sesat yang menjalani jalan-jalan bid'ah, mereka menamakan ahlul hadis dengan julukan-julukan seperti hasyawiyah, nabitah, mutajabbirah atau jabriyah, wasammuhumul ghutha, dan dinamakan dengan ghutha. Ini julukan-julukan yang mereka lemparkan terhadap ahlul hadis. Ahlul hadis adalah para ulama yang memakai hadis, mempelajari hadis, menerapkan hadis. Ini dianggap oleh mereka sebagai hasyawiyah, tekstual, yang tidak mengerti kecuali hanya permukaannya saja. Atau nabitah, orang yang membenci sahabat, khususnya membenci Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Karena dianggap para ahlul hadis tidak mau ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib, maka dikatakan nabitah. Wal mutajabbirah, al-jabriyah, yang berpemahaman dengan pemahaman jabriyah. Mutajabbirah dan jabriyah, ini orang-orang yang menganggap bahwa kita hidup ini dipaksa harus melakukan ini, dipaksa harus melakukan itu. Dianggap sebagai aliran Jabriyah. Kenapa? Karena ahlul hadis meyakini adanya takdir, qada wal qadar. Maka mereka mengatakan, berarti kalau kita sudah takdirkan, berarti kita dipaksa begini, dipaksa begitu. Memang kalian itu adalah aliran Jabriyah, aliran yang mengatakan bahwa kita ini dipaksa oleh Allah untuk berbuat demikian dan demikian. Padahal sungguh berbeda antara apa yang mereka tuduhkan kepada ahlu sunnah
dengan apa yang diyakini oleh Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini takdir, tetapi mereka meyakini pula perlunya ikhtiar, usaha. Adapun Jabriyah, mereka mengatakan percaya pada takdir, tapi kemudian mereka tidak percaya dengan ikhtiar. Kita tidak perlu usaha. Dan percuma usaha, kita sudah dipaksa oleh Allah katanya. Itu Jabriyah. Sedangkan Ahlussunnah bukan Jabriyah. Maka Ahli Sunnah dituduh dengan hasyawiyah karena selalu dalil, hadis. Dikatakan hasyawiyah. Dikatakan nabitah karena selalu membantah para Syiah Rafidhah yang ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Dikatakan Jabriyah karena Ahli Sunnah beriman kepada takdir, dianggap seperti Jabriyah. Wasammuhumul ghutha, dan kadang-kadang mereka menamakannya dengan ghutha, buih yang tidak memiliki nilai apapun. Wa hadhihi kulluha anbazun lam ya'ti biha khabarun an Rasulillah SAW. Itu semua adalah nabaz, tanabuz, julukan-julukan yang jelek yang tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ata fil qadariyah. Beda dengan Ahlus Sunnah ketika Ahlus Sunnah menjuluki Ahlul Bidah. Berbeda. Kenapa? Karena ketika Ahlus Sunnah menjuluki kelompok-kelompok sesat tadi dengan julukan-julukan, mereka mendapatkannya dari Nabi. Mendapatkannya dari riwayat-riwayat, dari asar-asar. Seperti tentang Qadariyah, dijuluki dengan majusinya umat ini. Itu dalam riwayat. Dikatakan dalam satu riwayat dari Rasulullah SAW, annahum majusu hadhil ummah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan bahwa Qadariyah annahum majusu hadhil ummah, mereka adalah majusinya umat ini. Fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhadu janaizahum. Mereka para Qadariyah yang menolak takdir adalah orang-orang yang merupakan majusinya umat ini. Maka kalau mereka sakit, jangan ditengok. Kalau mereka mati, jangan takziah menemui jenazahnya atau menengok keluarganya. Ikhwan fillah azakumullah. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya majusi umat ini adalah Qadariyah. Qadariyah adalah aliran yang tidak percaya pada takdir. Mengaku muslimin setelah ikhtiar katanya. Yakni mereka memahami kalau ikhtiar itu bertentangan dengan takdir. Sehingga mereka kalau mengatakan harusnya ikhtiar, maka tidak perlu percaya pada takdir. Maka sekian ayat Al-Quran ditolak, sekian hadis-hadis Rasulullah SAW ditolak, dan rukun iman yang keenam ditolak oleh mereka. Rukun iman, maka tidak perlu percaya pada takdir. Maka sekian ayat Al-Quran ditolak, sekian hadis-hadis Rasulullah SAW ditolak, dan rukun iman yang keenam ditolak oleh mereka. Rukun iman itu 5 saja, nggak perlu lebih. Yang keenam buang saja, karena rukun iman yang keenam itu katanya membuat manusia jumud, membuat manusia terbelakang, membuat manusia malas dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Mereka dalam keadaan meyakini ini semua tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, mereka dijuluki dengan majusinya umat ini. Demikian pula di antara Qadariyah. Ada yang mengatakan dengan mencampur adukan bainal haqqi wal batil. Ada Qadariyah yang memang menolak takdir sama sekali. Ada Qadariyah yang mengatakan kalau yang baik-baik Allah yang menciptakannya dan Allah yang menakdirkannya. Tapi yang jelek-jelek bukan Allah yang menakdirkannya. Allah tidak menakdirkan yang jelek. Allah tidak menakdirkan kerusakan. Allah tidak menakdirkan bencana. Allah tidak menakdirkan perkara-perkara yang jelek, yang busuk dan seterusnya. Terus, kalau bukan Allah yang menciptakan dan menakdirkannya, siapa? Maka mereka ini yang lebih pantas untuk dikatakan sebagai majusinya umat ini. Karena majusi itu memiliki atau meyakini adanya 2 Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik. Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Maka Qadariyah tadi sama dengan majusi. Kalau yang baik-baik Allah yang menciptakannya. Kalau yang jelek-jelek bukan katanya.
Maka ketika ahli sunnah menjuluki Qadariyah dengan majusinya umat ini, maka itu athar didapatkan dari riwayat dari Rasulullah SAW. Demikian pula tentang Rafidah Syiah. Diriwayatkan, yakunu qaumun fi akhir zaman yusammuna Rafidah yarfuduna al-Islam wa yulaffidunahu faqtuluhum fa innahum musyrikun. Niscaya akan datang nanti satu kaum di akhir zaman yang mereka dijuluki dengan nama Rafidah. Yarfuduna al-Islam, mereka menolak Islam, tetapi mereka melafatkan dengan lisannya keislaman. Ini mengaku muslim tapi menolak ajaran Islam. Faqtuluhum fa innahum musyrikun, maka perangilah mereka karena mereka itu adalah musyrikun. Demikian pula tentang Murji'ah. Ada riwayat sinfani min ummati la tanaluhum syafa'ati. Ada dua golongan dari umatku yang akan tidak mendapatkan syafaat, yang akan mereka dalam keadaan tidak mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Dua golongan dari umatku yang tidak akan menerima pembelaan dariku atau syafaat dariku. Lu'inu ala lisani sab'ina nabiyan. Mereka dilaknat melalui lisannya 70 anbiya, 70 para nabi. Siapa dua golongan itu? Al-Murji'ah wal Qadariyah. Murji'ah dan Qadariyah. Wabil Khawarij, tentang Khawarij juga dikatakan dalam satu riwayat, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Bahwasanya ada satu golongan yang keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Dan juga Nabi menjuluki Khawarij dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini julukan-julukan diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan riwayat-riwayat ini hampir semuanya diriwayatkan dalam kitab tadi. Kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai dengan sanadnya. Sebagian hadisnya memiliki berbagai macam masalah. Tapi yang pertama atau yang terakhir dikatakan sebagian adalah sahih, yaitu ucapan tentang Khawarij disebutkan dalam kitab-kitab sahih tentang Khawarij oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Umamah dalam keadaan sudah tua beliau melihat kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, yaitu munculnya Khawarij, sehingga mereka ditangkap dan mereka diperangi sampai kepala-kepala mereka, kepala-kepala Khawarij dalam keadaan diletakkan di tangga Masjid Damaskus. Maka beliau diantar oleh seorang tabi'i, Abu Ghalib rahimahullah. Ketika melihat kepala-kepala tadi, Abu Umamah menangis, mengeluarkan air matanya. Maka Abu Ghalib bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Lihatlah kepala-kepala ini. Iya, aku melihatnya. Maka kata Abu Umamah, syarrul qatla tahta atimis sama, kilabun nar. Ini adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Di bawah naungan langit. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Abu Ghalib terheran-heran. Dia menangis. Dikira karena kasihan sama bangkai-bangkai tadi, kepala-kepala tadi, kepala-kepalanya Khawarij. Ternyata Abu Umamah justru mencercanya dengan kalimat mereka kilabun nar, mereka anjing-anjing neraka, mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Maka Abu Ghalib bertanya lagi, tetapi mengapa engkau menangis? Aku menangis karena aku ingat bahwa mereka tadinya adalah muslimin, mereka tadinya orang-orang yang berjalan di jalan Islam, tapi lihatlah perbuatan syaitan. Lihatlah bagaimana syaitan bisa menyeret mereka sampai sehina ini. Bagaimana syaitan menyeret mereka sampai sesat sejauh ini. Sampai mereka menjadi syarrul qatla tahta adimis sama. Sampai dikatakan sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dan dikatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kata Abu Ghalib, apakah ini dari dirimu sendiri? Atau engkau mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku mengatakannya dari diriku. Idan ana la jari. Kalau begitu aku terlalu lancang.
Kalau itu aku ucapkan dari diriku sendiri, idan ana lajari, sungguh aku terlalu lancang. Aku mendengarkan dari Rasulullah SAW. Tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, disebut sampai 7 kali. Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, sampai 7 kali. La haula wa la quwata illa billah. Artinya Abu Umamah yakin sekali Rasulullah mengulang-ulang kalimat ini untuk mengancam kaum muslimin agar jangan menjalani jalan khawarij. Jangan menjalani jalannya kaum reaksioner yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, dan Rasulullah SAW menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek. Maka Ahlus Sunnah pun memperingatkan kaum muslimin dari bahaya khawarij dengan menyebutkan julukan-julukan ini. Wahai kaum muslimin, jangan terbawa oleh mereka kaum khawarij. Mereka itu kilabun nar. Jangan mau terbawa oleh mereka kaum khawarij. Mereka adalah syarrul qatla tahta adimis sama. Khairukum man qataluh. Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan sejelek-jelek manusia adalah mereka. Ya, sejelek-jelek bangkai adalah mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini peringatan keras dan julukan-julukan dari Rasulullah SAW. Maka ketika menjuluki Qadariyah dengan Majusi hadhil ummah, menjuluki Syiah dengan Rafidah, atau menjuluki Khawarij dengan kilabun nar atau syarrul qatla tahta adimis sama, ini ada asarnya, ada riwayatnya. Tetapi ketika mereka menuduh Ahlus Sunnah, menuduh orang-orang yang berjalan di atas tauhid, berjalan di atas jalan salafus saleh, dan berupaya meniti jejak mereka para salafus saleh, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan tadi, hasyawiyah, nabitah, jabriyah, mutajabbirah. Dari mana itu? Apakah ada riwayat? Barang siapa yang percaya pada takdir berarti dia jabriyah. Tidak ada. Justru wajib, rukun. Untuk beriman kepada takdir itu merupakan rukun min arkanil Islam. Merupakan fondasi dari fondasi-fondasi Islam. Tapi justru dijuluki dengan julukan yang jelek. Juga tidak hulu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Perkara yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, la taghlu. Jangan hulu kalian. La taghlu fi dinikum. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, la taghlu. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Dan Rasulullah mengatakan, halakal mutanatti'un. Akan binasa orang-orang yang melampaui batas. Maka kita Ahlus Sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib, bukan benci. Tetapi kita mengingkari kaum Rafidah yang hulu terhadap Ali bin Abi Thalib, yang berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib sampai menuhankannya dan menyatakannya bahwa Ali bin Abi Thalib seharusnya menjadi nabi dan lain-lainnya yang mereka lakukan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, berarti apa yang dijulukkan oleh mereka kepada ahli sunnah sama sekali tidak memiliki bukti dan tidak memiliki dalil. Sedangkan apa yang dikatakan oleh ahli sunnah tentang ahlul bid'ah memiliki bukti-bukti yang sangat jelas dan juga memiliki riwayat-riwayat dan asar-asar. Kemudian dinukilkan pula di dalam Al-Ghunniyah. Tadi nukilan dari Muhammad Abdullah ibn Qutaybah, Abu Muhammad Abdullah ibn Qutaybah, yang di akhirnya beliau berkata bahwa adapun nama-nama julukan-julukan mereka terhadap ahlu sunnah adalah masnu'ah, dibikin-bikin. Intah, selesai ucapan beliau. Adapun dalam Al-Ghunniyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, anna al-batiniyah tusammi ahlul hadis hasyawiyah liqaulihim bil akhbari wa ta'alluqihim bil athari. Intah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kelompok batiniyah mereka menamakan ahlul hadis dengan hasyawiyah. Kenapa? Karena mereka ahlul hadis berpegang dengan akhbar, dengan berita-berita dari Rasulullah SAW. Wa ta'alluqihim bil athar, dan mereka berpegang dengan asar-asar dan riwayat-riwayat. Karena itulah dijuluki sebagai hasyawiyah. Lihat, yang menuduhnya siapa? Batiniyah, kelompok kebatinan. Kelompok-kelompok kebatinan ini dalam keadaan mereka meyakini di samping makna zahir ada makna batin. Aqimis shalah misalnya. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Itu makna zahirnya dirikanlah salat kata mereka.
Tetapi di sana ada makna batin, makna yang tidak tersurat, tapi tersirat. Artinya kita perlu yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sholatnya yang penting itu, tapi yakinnya. Enggak sholat enggak apa-apa, yang penting yakin. Eling kata mereka. Ini kebatinan. Mereka meyakini Al-Quran ini di samping dohir-dohirnya ada makna-makna batin di balik itu. Yang kalian pahami wahai ahlus sunnah itu dohir-dohirnya saja. Tapi kami memahami batin-batin Al-Quran. Demikian pula hadis-hadis, ucapan-ucapan Rasulullah. Mereka mengatakan ada makna dohir, ada makna batin. Kalian hanya memahami makna yang dohirnya saja. Tapi kami memahami makna-makna yang batin. Bayangkan kalau mereka meyakini ada makna yang lain selain yang tampak dalam bahasa Arab, maka tentu saja kesesatannya sangat jauh dan mereka akan berbagai macam aliran-aliran. Karena masing-masing punya pemahaman batin sendiri-sendiri. Menurut batin saya kesini larinya. Menurut batin orang lain beda lagi. Maka na'udzubillah, kebatinan ini adalah kelompok sesat yang paling sesat. Bahkan sebagian besar mereka sudah kafir keluar dari Islam. Karena mereka tidak sholat, tidak beribadah. Hanya mengatakan saya yakin pada Allah SWT. Cukup. Dan semua ibadah yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah dikatakan itu acara seremonial. Bukan itu yang penting katanya. Yang penting itu batinnya kata mereka. Maka pantas saja kelompok kebatinan ini, batiniyah ini menjuluki Ahlus Sunnah hasyawiyah. Hanya tahu teks-teksnya, zahirnya saja. Hanya tahu permukaan saja, nggak tahu batinnya kata mereka. Yang di permukaan ini yang dipelajari oleh Ahlus Sunnah, sedangkan yang tengahnya adalah yang batin katanya. Yang batin kami yang mengerti. Akhirnya mereka menjuluki Ahlus Sunnah dengan hasyawiyah. Hanya mengerti ujung-ujungnya saja atau permukaan-permukaannya saja. Demikian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kebatinan atau batiniyah menjuluki ahlul hadis, para ulama ahlus sunnah, dengan julukan hasyawiyah karena para ulama berpegang dengan hadis-hadis. Sedangkan mereka tidak perlu, merasa tidak perlu untuk berpegang dengan dohir-dohir hadis. Dalam kitab lain, dalam Hujjatullahil Balighah yang ditulis oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, kata beliau, wastatala haula'il khaiduna ala ma'syari ahli al-hadith wa sammuhum mujassimah wa musyabbihah wa qalu humul mutasattiruna bil balkafah wa qad waddaha ladayya wuduhan bayyinan an istitalatahum hadhihi laysat bisyai. Kata beliau, penulis kitab Hujjatul Balighah, istatala haula, mereka itu berpanjang lebar, mereka kaum khaidun, orang-orang yang sesat, berpanjang lebar menuduh ma'syara ahlul hadis, menuduh golongan ahlul hadis, para ulama yang berpegang dengan hadis. Dikatakan bahwa mereka yang berpegang dengan hadis itu sebagai mujassimah wa musyabbihah. Sammuhum, dinamakan mereka dengan mujassimah dan musyabbihah. Mujassimah itu yang menganggap bahwa Allah memiliki jisim. Musyabbihah yang menganggap bahwa Allah sama dengan makhluk. Jisim itu tangan, kaki, mata, telinga, begitu. Itu jisim namanya. Nah, mereka menuduh ahlu sunnah mujassimah karena ahlu sunnah menyampaikan apa adanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma manaka an tasjud lima khalaq biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka Ahlus Sunnah menyebutkan seperti itu, bahwasanya Adam diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Langsung mereka menuduh, berarti kalian mujassimah, menganggap Allah punya jisim. Bukankah ini adalah terjadi jirim? Mereka bahas tentang jisim dan jirim. Jirim itu adalah yang tidak berjasad, jisim itu yang berjasad. Kalau jin dan malaikat itu jirim, tidak ada jasadnya. Kalau batu itu jisim, nggak ada jirimnya. Kalau manusia terkumpul antara jisim dengan jirim.
Jisim itu badannya, jirim itu adalah ruhnya katanya. Kemudian ketika kita bicara tentang Allah, mereka pakai kaidah tadi. Tidak bisa. Masa Allah dikatakan jisim katanya. Ada tangan, ada kaki. Tidak bisa. Padahal cukup. Sebagaimana para salafus saleh mengatakan bahwasanya apa yang Allah katakan dalam Quran, kita katakan. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tetapi kita meyakini bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan kita tidak mengetahui kayak apanya. Kan selesai. Tidak tahu kayak apa. Yang jelas tidak sama dengan makhluk. Kenapa kalian menuduh kami sebagai mujassimah? Kenapa menuduh ahlu sunnah sebagai orang-orang yang menganggap Allah punya jisim? Kita tidak sedang bicara jisim atau jirim. Kita sedang bicara apa yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih. Kita sampaikan, selesai. Apa salah Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Apakah salah Al-Quran ketika mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka? Pasti benar. Tetapi kita yakin tidak mungkin sama dengan tangan makhluk. Dan kita yakin pula bahwasanya kayak apanya kita tidak bisa membayangkannya. Pasti sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, kita tidak tahu seperti apa. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian pula musyabbihah. Menjuluki ahlu sunnah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita menerima riwayat-riwayat tadi dan menerima ayat-ayat tadi dengan dohirnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa innaka bi a'yunina, sungguhnya engkau di bawah pengawasan mata-mata kami kata Allah. Maka Ahlussunnah menyatakan dengan a'yun, mata-mata Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi Ahlussunnah menyatakan mata Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama seperti mata kita bulat ada hitam-hitamnya dan lama. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, tapi Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Maka apa yang ada dalam Quran kita imani, sedangkan kita yakin pula apa yang ada dalam Quran bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan kalau bertanya kayak apa, kita katakan tidak tahu seperti apa. Dan kita katakan yang pasti tidak sama dengan makhluknya dan yang pasti sesuai dengan kemuliaan Allah dan ketinggiannya. Tetapi mereka menjulukinya atau menjuluki ahlul hadis musyabbihah. Wa qalu, dan kemudian mereka berkata, ahlul bid'ah tadi berkata, humul mutasattiruna bil balkafah. Mereka para ahlul hadis itu orang-orang yang bersembunyi di balik balkafah. Balkafah itu bila kaif maksudnya. Bersembunyi di balik kalimat bila kaif. Itu kan prinsip dari prinsip-prinsip ahlul hadis. Bahwasanya apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, itu bila kaif. Tanpa bertanya kayak apa. Itu dianggap salah oleh mereka. Jelas ini adalah kebenaran. Karena tidak ada yang pernah melihat Allah, maka tidak mungkin kita tahu kayak apanya. Apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, apa yang Allah terangkan sifat-sifatnya, semuanya adalah sifat-sifat Allah yang harus kita terima. Tapi ketika bertanya kayak apa, tidak bisa. Kamu dan saya sama-sama tidak pernah melihat Allah. Maka kaifiyahnya kita tidak tahu. Itu bagi ahlul bid'ah dikatakan bersembunyi. Kamu bersembunyi di balik balkafah katanya. Alhamdulillah. Waqad waddaha. Awaddiha ladayya wuduhan. Alhamdulillah sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bagi kami. Kata beliau. Bahwa julukan-julukan mereka itu semuanya laisat bisyai. Tuduhan kosong yang enggak ada nilainya. Wa annahum mukhti'una fi riwayatihim riwayatan wa dirayatan, dan bahwasanya mereka salah dalam riwayat-riwayat mereka secara riwayat dan dirayah. Riwayatnya salah dalam artian lemah, dhaif, maudhu yang mereka pakai. Sedangkan dirayahnya memahaminya juga memahami dengan salah. Jadi kelirunya secara riwayat dan dirayah, secara periwayatannya dan juga secara maknanya. Wa khati'una fi ta'nihim a'immatal huda, dan keliru pula mereka dalam tuduhan mereka terhadap para imam-imam pembawa petunjuk. Mereka salah pula dalam menjuluki para ulama ahlul hadis. Intah, selesai. Ahlul hadis tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa dikatakan musyabbihah? Ahlul hadis tidak mengatakan bahwa Allah jisim seperti makhluk. Tidak.
Kenapa dikatakan mujassimah? Ahlus sunnah hanya menyatakan apa adanya dalam Quran, dan yang tidak diberitakan dikatakan tidak tahu. Apa salah? Kenyataannya Allah tidak memberitahu kaifiyah, maka kita mengatakan tidak tahu kaifiyahnya. Karena Allah tidak memberitakan kaifiyahnya, kayak apa tangannya, kayak apa matanya, maka kita katakan bila kaif, tanpa bertanya kayak apa. Tidak perlu kita bertanya kayak apa. Ikhwan fillah azakumullah, bahwa ini adalah hak yang dipegang oleh ahli sunnah. Kenapa mereka menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang jelek tadi? Waqad qala al-allamah Ibnu Qayyim fi Kafiyah Syafiyah. Demikian pula Ibnu Qayyim telah mengatakan dalam kitabnya Al-Kafiyah dan Syafiyah, yang lebih dikenal pula dengan Nuniyah karena ditulisnya dalam bentuk syair yang diakhiri selalu dalam huruf nun. Setiap bait syairnya berakhiran dengan huruf nun, sehingga dijuluki dengan syairnya dengan Nuniyah. Padahal judulnya adalah Kafiyah Asy-Syafiyah. Fasal, dalam pasal fi talqibihim ahla sunnah bil hasyawiyah. Pasalnya tentang bagaimana mereka menuduh ahla sunnah dengan hasyawiyah. Wa yuqal man aula bil wasfil madmum. Digambarkan pula oleh Ibnu Qayyim tentang siapa yang lebih pantas dijuluki dengan hasyawiyah. Wa dzakara awal man laqab, dan dalam bait syair ini disebutkan pula siapa orang yang pertama menjuluki ahli sunnah dengan hasyawiyah. Siapa orang pertama dari ahli bid'ah yang menjuluki ahli sunnah dengan hasyawiyah? Ini semuanya disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam bentuk syair-syairnya. Kita baca syair-syairnya. Qala rahimahullah, beliau berkata dalam nuniyahnya, wa minal ajaibi qauluhum liman iqtada bil wahyi min athari wa min qur'ani hashwiyatan ya'nuna hashwan fil wujudi wa fadlatin fi ummatil insani wa yadhunnu jahiluhum bi annahum hashaw rabbal ibadi bidakhilil akwani idh qawluhum fawqal ibadi wa fis samai rabbi dhul malakuti was sultani dhanna al hamir bi anna fi al mudarraf aw al mudar lid dharfi war rahmani mahwiyun bi dharfi makani. Kita lihat terjemahannya. Wa minal ajaib, kata Ibnu Qayyim, sungguh merupakan keanehan adalah ucapan mereka liman yaqtada bil wahyi, ucapan mereka terhadap orang yang mengikuti wahyu, mengikuti Al-Quran, min asarin wa min Qur'ani, mengikuti wahyu dari asar-asar, riwayat-riwayat dari Nabi, hadis-hadis, wa min Qur'ani, dan juga dari Quran. Dijuluki oleh mereka hasyawiyatan. Ya'nuna hashwan fil wujudi. Mereka maksudkan dengan julukan hasyawiyah adalah hashwan fil wujud, yakni sesuatu yang tidak ada nilainya di alam ini. Wa fadlah fi ummatil insani. Fadlah juga sama maknanya, kelebihan sesuatu yang tidak terpakai, berlebih pada umat manusia katanya. Wa yadhunnu jahiluhum bi annahum hashaw rabbal ibadi bidakhilil akwani. Mereka menduga, para jahiluhum, orang-orang bodoh mereka mengira bahwa annahum hasyaw rabbal ibad, bahwa mereka meyakini Allah rabbal ibad itu terkurung di dalam alam. Ya tentunya akan menjadikan kesesatan dan kekufuran bahwa alam lebih besar dari Allah, kan begitu. Ini tuduhan mereka. Tuduhan mereka bahwasanya ahlu sunnah mengatakan bahwa Allah diliputi oleh alam. Idh qawluhum fawqal ibadi wa fis samai rabb dzul malakuti was sultani. Karena mereka mendengar ahlu sunnah mengatakan Allah di atas para makhluknya, dan Allah fis sama, dan Allah di langit. Dzul malakuti was sultani, Allah yang maha kuasa dan memiliki kekuasaan ada di langit. Mereka mengatakan berarti kalian menganggap bahwa Allah di dalam alam. Tidak mungkin, mustahil katanya. Ini kebodohan. Maka Ibnu Qayyim membantah dengan kalimat dhannal hamiru
Bi anna fi lidharf. Para keledai-keledai itu mengira bahwa fi itu lidharfi. Lidharfi makani. Warrahmanu mahwiyun bidharfi makan. Dan mereka mengira bahwa Allah terkurung di dalam alam ini. Itu kebodohan mereka. Padahal fi bukan maknanya lidharfi. Ikhwan fillah azakumullah. Perhatikan. Pernah dibahas dalam akidah. Tapi kita ingatkan kembali. Barangkali muncul ahli bid'ah yang seperti di zaman Ibnu Qayyim pada hari ini. Kemudian menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Kemudian membantah kita dengan kalimat. Kalian menuduh bahwa Allah diliputi langit. Karena kalian mengatakan Allah fis sama. Fis sama dikira di dalam langit. Maka Ibnu Qayyim sampai menyebutnya dengan hamir. Hamir itu jamaknya himar. Keledai-keledai. Keledai-keledai dungu itu mengira bahwa makna fi adalah di dalam langit. Padahal bisa bermakna fis sumui, di ketinggian. Allah fis sama artinya Allah di ketinggian. Artinya Allah maha tinggi. Begitu maknanya. Maka yang khonifidina azakumullah, mereka mengira bahwa fi ini lidharfi. Maka mereka menuduh ahlu sunnah bahwa ahlu sunnah mengatakan bahwa langit lebih besar dari Allah. Karena Allah di dalam langit katanya. Padahal bukan begitu maknanya. Itu kebodohan mereka. Keledai dungu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wannal hamiru bi anna fi lidharfi. Warrahmanu mahwiyun bi dharfi makani. Para keledai-keledai itu mengira bahwasanya fi maknanya adalah untuk dharf. Sehingga maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala terliputi oleh langit. Wallahi lam yasma' bida min firqatin qalathu fi zamanin minal azmani la tubhitu ahlal hadisi bihi famadha qawluhum tabban lidil buhtani bal qawluhum inna as-samawati al-'aliyyi fi kaffi khaliqi hadhihi al-akwani haqqan kahardalatin tara fi kaffin mumsikiha ta'ala Allahu dis-sultani. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, demi Allah tidak pernah didengar pendapat seperti itu dari kelompok-kelompok ahlu sunnah sepanjang zaman. Gak pernah didengar. Siapa? Ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahwa Allah di dalam langit. Tak ada. Tidak pernah ada firqah qalathu. Bahkan tidak ada satu kelompok pun yang berpendapat dengan pendapat seperti itu. Apalagi ahlu sunnah. Tidak pernah yang ada yang mengatakan bahwa Allah di dalam langit. Tidak ada. Makna fis sama adalah fis sumui. Di langit maknanya adalah di atas langit. Di ketinggian. Allah aliyul a'la. Allah maha tinggi. Lebih tinggi dari langit yang paling tinggi sekalipun. Lebih tinggi di atas arsy-Nya. Maka Allah di atas seluruh makhluknya. Maka kata Ibnu Qayyim, tuduhan mereka terhadap kita bahwa kita meyakini Allah di dalam langit, maka ini adalah kebodohan. Tidak ada satu kelompok pun yang berpendapat dengan pendapat demikian. Maka jangan kalian membantah ahlul hadis dengan cara yang seperti itu. Famadha qauluhum, apa ucapan mereka? Tabban lidil buhtani, sungguh celaka para pendusta. Dil buhtan adalah pemilik kedustaan-kedustaan. Ini mereka yang memiliki kedustaan itu tabban, celaka mereka. Bal qauluhum inna samawatil 'aliyyi fi kaffi khaliqi hadhihi al-akwani. Bahkan ucapan mereka ahlus sunnah, ahlul hadis adalah inna samawatil 'aliyyi, seluruh langit yang tinggi itu di tangan Allah, di genggaman Allah pencipta seluruh alam. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini dalam Al-Quran. Sehingga ahlu sunnah berpendapat demikian. Nanti di hari kiamat dikatakan bahwa langit digulung dan digenggam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Digenggam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qabdatuhu yaumil qiyamah. Dikatakan qabdatuhu di dalam genggaman Allah yaumil qiyamah. Haqqan kahardalatin tara fi kaffi mumsikiha ta'ala Allahu dzul-sultani. Langit-langit yang tinggi ini, yang semua yang sangat besar ini di dalam genggaman Allah seperti biji khardal.
seperti biji khardal itu kecil sekali. Langit yang demikian besarnya di tangan Allah seperti biji khardal dalam genggaman tangan yang memegangnya. Sungguh maha suci Allah. Maha tinggi Allah, pemilik segala kekuasaan. Ini pendapat ahlu sunnah. Maka bagaimana mungkin ahlu sunnah mengatakan bahwa Allah di dalam langit? Langitnya di genggaman Allah itu seperti biji khardal. Kecil sekali. Atarawunal mahsur ba'da amis sama. Al-ba'd amis sama. Maka bagaimana pendapatmu? Siapa yang diliputi? Justru yang di dalam genggaman adalah langit. Ya qaumana, irtadi'u 'anil 'udwani, wahai kaumku, tinggalkanlah semua permusuhan-permusuhan itu. Permusuhan jelek tadi, tuduhan-tuduhan jelek tadi. Kamda musyabbihah wada hasyawiyah sarrafa bila juhdin wala kitmani. Betapa banyak musyabbihah wada hasyawiyah, betapa banyak golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk atau golongan yang hasyawiyah telah diajak, telah diterangkan bila jahdin wala kitmani, tanpa jahat, tanpa penolakan, wala kitman, dan tanpa disembunyikan. Tadruna man sammat suyukhahum bihadzal ism fil madhi min al azmani? Tahu kamu siapa yang pertama menamakan gurunya sendiri dengan julukan-julukan jelek itu? Fil madhi min al azmani, di zaman-zaman terdahulu. Ibnu Qayyim mau menerangkan sesungguhnya siapa yang pertama menjuluki dengan hasyawiyah. Bahkan yang menjulukinya adalah murid, dan dia menjuluki gurunya sendiri yang lebih alim. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tadrun man sammat suyukhahum? Tahu kalian siapa yang menamakan syekh-syekh mereka dengan julukan ini di zaman-zaman terdahulu? Sama bihi Amr li Abdillah dzaka ibn al-Khalifah Tarid asy-Syaitani. Yang pertama menuduh dengan tuduhan itu, menjuluki dengan julukan itu adalah Amr. Yang dimaksud Amr ibn Ubaid, seorang Mu'tazili. Amr bin Ubaid. Li Abdillah, menjuluki Abdullah. Abdullah dzaka ibn al-Khalifah. Abdullah anaknya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Berarti Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab yang dijuluki dengan Tarid asy-Syaitani. Karena Umar bin Khattab dijuluki dengan Al-Faruq, juga dijuluki dengan Tarid asy-Syaitan. Kenapa dijuluki dengan Tarid asy-Syaitan, penolak-penolak syaitan? Karena Rasulullah SAW memuji Umar bin Khattab. Ketika Umar datang, wanita-wanita di balik hijab yang suaranya demikian ributnya tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba terdiam semuanya. Maka Rasulullah tersenyum melihat Umar yang datang. Dikatakan, ya Umar, lau salaka syaitan, kalau syaitan menjalani jalan kamu dan di situ ada kamu berjalan di jalan itu, la salaka fajjan ghairu fajjik, niscaya syaitan akan lari ke jalan lain bukan jalanmu. Inilah yang dikatakan tarid syaitan. Umar bin Khattab membuat syaitan lari. Kalau kamu berjalan di satu jalan dan syaitan berjalan di jalan itu, maka niscaya syaitan akan salaka fajjan ghairu fajjik, akan berjalan di jalan lain selain jalanmu wahai Umar. Artinya syaitan lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di sini berarti Ibnu Qayyim menerangkan bahwasanya yang pertama menjuluki Ahlus Sunnah dengan hasyawiyah adalah Amr bin Ubaid. Dan Amr bin Ubaid menjuluki Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dengan hasyawiyah katanya. Hanya ngerti permukaannya saja, dohir-dohirnya nggak ngerti batinnya. Hanya berbicara tentang masalah-masalah yang sepele yang nggak ada faedahnya dan seterusnya. Fawarrattum Amran kama waratu li Abdillah anna yastawil irthani. Maka ahlul bid'ah itu mewarisi dari Amr bin Ubaid, sedangkan ahlus sunnah mewarisi dari Abdullah bin Umar. Sungguh sangat berbeda dua warisan itu. Warisan ahlus sunnah didapatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain, yaitu hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Sedangkan ahlul dalal, ahlul bid'ah mendapatkan warisan dari Amr bin Ubaid, yaitu julukan hasyawiyah.
Amr bin Ubaid menjuluki Abdullah bin Umar dengan hasyawiyah. Kemudian orang-orang ahli bid'ah hari ini menjuluki ahlu sunnah dengan hasyawiyah pula. Berarti mereka mewarisi man? Mewarisi Amr bin Ubaid. Dan Amr bin Ubaid adalah seorang Mu'tazili yang sungguh mulutnya sangat kotor. Yang sangat menjijikkan. Dia mencerca tidak hanya Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar berani dia tuduh dengan kalimat hasyawiyah, tekstual, apalagi ulama-ulama yang sezaman dengan zamannya Amr bin Ubaid. Dijuluki dengan julukan-julukan yang lebih mengerikan. Amr bin Ubaid menjuluki Imam Syafi'i, dikatakan ilmunya Imam Syafi'i dan ilmunya Imam Ahmad dan ilmunya fulan wa fulan, kata dia, tidak lebih dan tidak keluar dari celana dalam perempuan. Ilmu mereka tidak lepas, kata dia, dari secarik kertas, secarik kain untuk membersihkan haid. Dikatakan sebagai itu nilainya, ilmu-ilmu mereka, kata dia. Kenapa? Karena ahlu sunnah kan berbicara tentang bagaimana taharah, bagaimana bersuci, bagaimana membersihkan diri dari buang air, dari hadas besar, hadas kecil, dari haid, dari nifas dan seterusnya. Dibahas oleh mereka. Ini dianggap oleh Amr bin Ubaid tidak ada nilainya itu. Subhanallah. Kelompok-kelompok ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat hari ini, khususnya yang sejenis dengan Amr bin Ubaid, yaitu Mu'tazilah, karena mereka berbangga-banggaan dengan akal, berakal-akalan, maka orang yang selalu mengatakan qala Allah, qala Rasul, hadis, riwayat, dianggap oleh mereka sebagai orang yang tekstual. Kamu itu hasyawiyah, ilmumu tidak lebih dari taharah, haid wan nifas, enggak lebih dari itu. Subhanallah, betapa miripnya ucapanmu dengan ucapan Amr bin Ubaid. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tahu kalian siapa yang pertama menjuluki dengan julukan tekstual tadi itu? Sungguh yang pertama menjuluki adalah Amr bin Ubaid terhadap Abdullah bin Umar. Maka mereka yang menjuluki ahli sunnah dengan hasyawiyah, dengan tekstual, mereka mewarisi Amr bin Ubaid. Sedangkan ahli sunnah mewarisi ilmu dari Abdullah bin Umar dan sejenisnya dari para sahabat. Anna yastawil irsani, maka bagaimana mungkin sama dua warisan ini? Qala, selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan, tadruna man aula bihadzal ism wa huwa munasibu ahwalihi biwazani. Tahukah kalian siapa yang lebih pantas dijuluki dengan hasyawiyah, yang sangat cocok keadaannya dengan hasyawiyah, biwizani, dengan timbangan yang persis sama seperti hasyawiyah. Man qad hasyal awraqa wal adhana min bid'in tukhalifu muqtadal Qur'ani, yaitu mereka-mereka yang telah mengumpulkan di dalam kertas-kertas dan di dalam pikiran-pikiran berbagai macam bid'ah yang tidak ada nilainya, yang menyelisihi muqtadal Qur'ani, yang menyelisihi konsekuensi Al-Quran. Itu hasyawiyah. Karena juga makna hasya adalah mengumpulkan sesuatu yang tidak ada nilainya. Itu juga makna hasyawiyah. Maka kata Ibnu Qayyim, yang lebih pantas dijuluki hasyawiyah adalah mereka ahlul bid'ah qad hasyal awraqa, telah mengumpulkan dalam kertas-kertas, memenuhi kertas-kertas, memenuhi pikiran-pikiran, adhan, otak-otak manusia dengan bid'ah yang tidak ada nilainya, dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang sama sekali tidak bernilai, yang menyelisihi Qur'ani. Hadza huwal hasywa, itulah yang dikatakan hasyawiyah. La ahlul hadis, bukan ahlul hadis. Ahlul hadis mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka dalil-dalil, ucapan-ucapan Rasulullah SAW dengan sanad-sanadnya. Yang dikumpulkan dalam kertas-kertasnya para ulama ahlul hadis apa? Qala Allah wa qala Rasul. Dalil-dalil, tapi justru dianggap oleh mereka ahlul dalal, pewaris Amr bin Ubaid, mereka mengatakannya kitab ini kitab yang kaku. Kenapa kok kitab yang kaku? Karena kitab ini isinya hanya ayat hadis. Kitab ini kitab kaku, katanya. La haula wala quwata illa billah.
Justru ayat dan hadis itulah kalimat-kalimat dari Allah dan Rasulnya yang sangat berbobot, yang bukan hasyawi, bukan sia-sia, bukan kosong, bukan tidak bernilai, bernilai tinggi. Adapun yang dikumpulkan oleh kalian dalam kitab-kitab kalian, wahai ahlul dalal, adalah pikiran-pikiran manusia. Bukankah berarti coba pikir, coba perasakan, coba kemudian bahas begini. Bukankah begini, bukankah begitu, dalam ucapan Aristoteles, ucapan Plato, ucapan begini menunjukkan bahwa kaidah alam ini begini. Apa ini namanya? Hasyu, ucapan kosong. Maka sangat pantas mereka dijuluki dengan hasyawiyah, bukan ahlu sunnah. Yang dijuluki hasyawiyah adalah mereka yang mengumpulkan di kertas-kertas kitab-kitab mereka ucapan-ucapan kosong. Adapun para ulama mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka catatan-catatan hadis, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadha huwa al-hashwa la ahla al-hadits a'immat al-islam wal imani. Itulah mereka lah yang dikatakan hashwa, yani hasyawiyah. Bukan ahlul hadis, para imam-imam Islam, orang-orang yang berpegang dengan keimanan, bukan. Bukan mereka yang pantas dikatakan hasyawiyah. Waraddu aidab manahilis sunani allati laysat zabalati hadhihi al-adhani. Wa kasaltum an tada'u للورد من أثر الشرائع خيبة الكسلان. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, waradu idab manahil sunani allati laysat zabalat hadhihi al-adhani. Mereka para imam-imam waradu idab manahil sunan. Mereka mengambil air. Waradu itu ngangsu, ya, mengambil air dari izab manahilis sunan, dari mata air sunnah-sunnah yang azab. Azab itu yang sangat tawar, yang sangat segar. Mereka, para imam-imam ahlu sunnah, mengambil ilmu dari sunnah-sunnah, dari sumber air yang segar, yaitu sunnah-sunnah. Allati laysat zabalat hadhil adhani, bukan seperti mereka yang mengumpulkan sampah-sampah pikiran. Jadi pikiran mereka dipenuhi dengan sampah yang tidak bernilai. Ucapan Plato, ucapan Aristoteles, ucapan fulan wa alan dalam masalah agama. Apa nilainya? La syai', enggak ada nilainya. Kamu mengumpulkan sampah dengan alasan objektivitas. Objektivitas kata mereka adalah harus objektif. Kita harus mengambil dari manapun. Artinya kamu mengambil dari semua pemikiran, begitu kan? Iya, kita harus objektif. Akhirnya kepala kamu, pikiran kamu menjadi tempat sampah. Tempat sampah yang dipenuhi ucapan aliran A, aliran B, aliran C, ucapan filsafat, ucapan mantik, ucapannya fulan wa fulan yang kafir. Bukankah ucapan-ucapan mereka, para filsafat Yunani, itu adalah ucapan-ucapan kafir. Dimasukkan semuanya di dalam pikiran. Maka kata Ibnu Qayyim, itu adalah zabalah. Itu sampah. Zabalatil adhani, sampah pemikiran. Kalau sampah-sampah yang kita lihat itu sudah menjijikkan di luar. Sekarang pikiran. Kalau dimasuki perkara-perkara yang menjijikkan, sama. Itu juga sampah. Tapi namanya zabalatil adhani, sampah-sampah pikiran. Hanya ngotori pikiran, nggak ada faedahnya. Warattumul quluta majra kulladil awsakhi wal aqdari wal antani. Sedangkan kalian mengumpulkan segala kejelekan dari selokan-selokan, tempat mengalirnya air-air kotor, dil ausakh yang memiliki kotoran-kotoran, wal aqdar wal antani, dan berbagai macam yang bau busuk. Antan dari kalimat natin. Natin maknanya busuk. Para ulama ahlul hadis mengumpulkan ucapan Rasul. Berarti mengumpulkan dari mata air yang jernih, bersih, segar dari hadis-hadis Rasulullah. Sedangkan kalian mengumpulkan sampah dari kotoran-kotoran, dari selokan-selokan yang busuk.
Wa kasaltum an tad'u lil wardi min athari syara'i'. Dan kalian malas untuk mengambil dari sumber-sumber syariat. Malas untuk mengambil syariat dari sumber-sumbernya, dari Quran dan Sunnah. Mereka malas. Khaybatal kaslani, sungguh kemalasan yang sangat jelek. Kemalasan yang akan membawa kejelekan yang dahsyat adalah kemalasan untuk mencari dari sumber agama ini, Quran dan Sunnah. Mereka malas. Dan sungguh ini terbukti. Siapa yang melihat keadaan mereka, mereka malas untuk memeriksa hadis. Ini hadis sahih atau hadis dhaif. Langsung kesimpulan. Sudahlah, hadis dhaif, sahih, dhaif, sahih. Saya capek dengan yang begitu, kata dia. Udahlah, nggak perlu pakai hadis. Lihat. Akhirnya kesimpulan, kalau tercampur ini dhaif, ini sahih, ini begini, ini begini. Capek. Sudah nggak usah dibahas. Jadilah dia ingkar sunnah. Karena malas. Jadi ingkar sunnah akhirnya. Yang satu lagi, jangan kalian qala Allah qala Rasul. Qala Allah qala Rasul. Sudah, nanti kalau kalian dalam keadaan tidak membawa kitabnya, tidak membawa Qur'annya, kalian bingung. Pakai otak kalian, Allah berikan kalian otak. Yang otak kalian bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pakailah pikiranmu. Pikirkan. Akan ketemu kebenaran katanya. Malas untuk buka-buka kitab. Malas untuk buka-buka Quran dan tafsirnya. Malas untuk buka-buka kitab hadis dengan sanadnya. Maka mereka cukup dengan ngelamun. Berpikir katanya. Padahal isinya ngelamun. Kayak Jaham bin Safwan. Kayak apa Allah ya. Oh mungkin begini. Mungkin begitu. Dibayangkan, dipikirkan sendiri. Ini kata Ibnu Qayyim. Kasaltum an tas'adu lil wardi min athari syara'i. Sungguh kalian malas untuk naik. Mengambil dari sumber-sumber syariat. Kalian malas. Khaybatal kaslani. Sungguh sejelek-jelek kemalasan adalah kemalasan ini. Orang malas bekerja. Apa akibatnya? Nggak dapat keuntungan duniawiyah. Kan begitu. Orang malas belajar. Jadi bodoh. Orang malas berdiri. Maka dia dalam keadaan nanti tidak akan dapat dia untuk berjalan. Dan setiap orang yang malas akan ada akibatnya. Dan yang paling berbahaya adalah kalau malas untuk mengkaji Quran dan Sunnah. Akibatnya adalah kesesatan. Ya khaybatal kaslani. Sungguh sangat jeleknya kemalasan yang jenis ini. Malas untuk bertanya apa ayatnya, apa hadisnya. Dan apa tafsirnya, apa maknanya kepada para ulama. Akhirnya mereka berpikir sendiri. Dan itulah yang membuat mereka sesat. Demikian jeleknya mereka-mereka yang menjuluki Ahlus Sunnah dengan julukan-julukan yang jelek yang ternyata lebih pas untuk dijulukkan pada mereka sendiri. Lebih pantas untuk dikatakan terhadap mereka sendiri. Mereka menjuluki Ahlus Sunnah dengan hasyawiyah yang ternyata mereka sendirilah yang mengumpulkan perkara-perkara yang hasyu, perkara yang kosong, yang sia-sia. وحاصل هذه الأبيات أن أعداء الحق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف الأمة. Kesimpulannya dari bait-bait syairnya Ibnu Qayyim ini adalah bahwa musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh sunnah dan lawan-lawan kitab dan sunnah, mereka selalu menjuluki para salaful ummah, para salafus saleh, dan menjuluki orang-orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah dengan julukan hasyawiyah. فالخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود وفضلة في الناس لا يعبى بهم ولا يقام لهم وزن. Dan orang-orang khusus mereka memaksudkan dengan tuduhan itu bahwasanya yang dijuluki tadi hanya hashwun fil wujud. Kelompok Ahlus Sunnah ini hanya kelompok sempalan yang hashwun, yang tidak ada nilainya. Fadlatun finnas, orang-orang yang tidak berguna di tengah-tengah manusia. La ya'ba bihim wa la yuqam lahu wazn. Mereka tidak memiliki makna dan mereka tidak memiliki wazn. Yang tidak ada beratnya, tidak ada nilainya. Id lam yattabi'u ara'ahumul kasidah. Karena ahli sunnah yang dijuluki ini tidak mau mengikuti kesesatan mereka dan pemikiran mereka yang rusak. Wa ammal awam minhum
Sedangkan orang awamnya yadunnuna anna tasmiyat as-salaf bil hasyawiyah liqaulihim bil fawqiyah wa kaunil ilahi bis sama. Sedangkan orang awam dari mereka menuduh ahli sunnah dengan hasyawiyah tekstual adalah ketika salafus saleh meyakini tentang Allah di atas dan Allah di atas langit, mereka menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan tadi. Bima'na annahum i'taqadu wa hashahum Allah Ta'ala hasyu hadzal wujud. Yani mereka menuduh dan sungguh tuduhan yang salah, yang tidak tepat untuk mereka, bahwasanya Allah katanya hasyu hadzal wujud, terkurung di alam ini, wa annahu dakhilul kaun, di dalam alam ini. Ta'ala Allah amma yaquludz zalimun. Maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan mereka. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Uluwan kabira, setinggi-tingginya. Wa hadza buhtanun 'azim, dan ini tuduhan dusta yang sangat besar terhadap ahlul hadis, ahlus sunnah. Ala anna hadzal qaul lam yaqul bihi ahad. Bahkan ucapan tadi tidak ada satu kelompok pun yang berpendapat dengan pendapat itu, apalagi ahlus sunnah. Wa'adawul haqqi fi asrina hadha ala hadzal maslak. Dan musuh-musuh kita ahlus sunnah pada hari ini pun sama, menjalani jalan mereka yang terdahulu, menjalani jalan orang-orang jahiliyah, menuduh orang yang berada di atas kebenaran dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Fatarahum yarmuna kullaman tamassaka bil kitabi wa sunnah. Engkau lihat mereka selalu menuduh orang-orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang jelek. Wallahul musta'an ala ma tasna'un. Allah lah tempat kita meminta pertolongan ala ma tasifun, atas apa-apa yang disifatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu taufiq al-afiyah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.